Ini knalpot standar loh. Knalpot standar seenak itu suaranya, gokil ya. Selamat siang teman-teman TV, apa kabar? Semoga sehat bahagia selalu saat tonton video ini. Kali ini saya masih ada di Safari Motor dan lagi keliatin dua motor yang jarang banget di Indonesia. Ini adalah CB 1300 Super 4. Jarang banget, yang banyak kan yang 400 ya. Kalau 1300, aduh jarang banget ketemu teman-teman. Atau yang 1100 juga lumayan banyak. Sempat beberapa tahun yang lalu banyak yang masukin ke Indonesia. Tapi yang 1300 ini bener-bener jarang banget. Apalagi dalam kondisi grace baru CPU dari Jepang dibawa ke Indonesia. Yang istimewa adalah ini nih, yang warna biru. Ini adalah versi 2024 yang paling grace, paling baru. Ini kita sama-sama kenal detailnya. Dan yang istimewa lagi adalah yang ini teman-teman, yang warna merah putih ini. Ini adalah CB 1300 Super 4 SP dan ini adalah versi yang anniversary 30 tahunnya si motor ini. Jadi ini motor yang legend banget ya, dari tahun 1992 sampai sekarang masih diproduksi dengan desain yang gini-gini aja. Desainnya nggak banyak berubah, hanya penambahan fitur aja. Tapi di Jepang dua motor ini masih laris banget, masih banyak yang suka. Dan sebenarnya di Jepang tuh ada versi yang pakai fairing juga teman-teman, ada pakai half fairing. Cuma yang dimasukin oleh Safari Motor Indonesia cuma yang versi nakednya, yang pakai lampu bulat. Jadi kalau kita tarik mundur lagi ya, di tahun 1992 saat Honda bikin project Big One saat itu, mereka bikin motor sport, naked, mesinnya gede, yang asik dikendarai gitu. Jadi dibikinlah CB 1000 Super 4, yang kemudian hasilnya naik jadi 1300 cc. Jadi CB 1300 Super 4. Dan itu banyak kompetitornya tuh, waktu itu ada Kawasaki, ada Yamaha, tapi setelah mereka discontinue, Honda tetap eksis sampai sekarang. Makanya mereka sampai bela-belain bikin edisi spesial yang 30 tahunnya ini teman-teman. Nah yang 30 tahun ini juga unik di pemasarannya. Jadi kalian nggak bisa tiba-tiba punya uang beli, nggak bisa teman-teman. Jadi motor ini cuma dijual secara pre-order di akhir 2022 sampai awal 2023. Setelah pre-order ditutup, baru deh motornya dikirim ke konsumen yang beli. Dan itu juga nggak gabrukan ya, jadi memang ada bertahap itulah. Ada batch pertama, batch kedua kayak gitu. Dan salah satu motor yang harus pre-order itu masuk ke Indonesia lewat Safari Motor. Ada di sini teman-teman, ada di depan kita ini. Jadi secara basic sebenarnya lebih advance dari yang standar karena versi SP, terus ada penambahan beberapa detail yang menandakan bahwa ini adalah varian yang anniversary, yang limited edition. Oke, kita kayaknya anaknya fokus ke salah satu aja kali ya. Fokus ke yang ini aja deh, yang varian SP ini aja yang paling keren. Tapi nanti beberapa perbedaan kalau dibanding sama versi standarnya akan saya jelasin juga. Yuk, kita lihat dari bagian depan sini deh. Ini gokil ya. Secara tampilan tuh masih klasik banget ya. Klasik pakai lampu bulat di sini teman-teman. Lampunya bulat tapi sisi modernnya adalah lihat dong dalamnya udah pakai LED banyak banget, berapa titik LED ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 LED plus ada DRL-nya juga. Ini kalau nyala keren banget teman-teman tuh. Nyalanya kayak gitu. Ini ada DRL di atas bawahnya ya. Terus lampu sennya juga udah modern, dia udah pakai lampu sen yang LED tipis nih, mirip kayak CBR series, memang sporty banget. Terus bagian bawah sini ini besar banget, ada dua gini, ini juga ciri khas banget dari yang tahun lamanya pun kayak gini deh. Jadi ada klakson di bagian bawah sini. Terus turun ke bawah. Nah, ini yang keren nih. Yang beda juga kalau dibandingin sama si versi standar. Shock breaker depannya. Shock breaker depannya lihat dong, asnya nih. Asnya gold juga ya. Asnya gold, bawahnya juga tabungnya gold juga. Ini pakai Ohlins teman-teman. Ohlinsnya ini pakai diameter as 43 mm, gede banget ya. Terus warnanya juga catchy banget. Terus lihat nih, bottom shocknya, wow, detailnya keren banget ya. Ada tulisan Ohlins di sini. Dia pakai mounting radial gini, megangin si kaliper Brembo yang gede banget. Ini 4 piston teman-teman. Jadi kanan kiri semuanya 8 piston ya. Jadi memang butuh rem yang kuat banget untuk memberhentikan mesin 1300 cc-nya. Jadi biarpun masih teleskopik biasa, sampai sekarang sampai tahun 2024 masih teleskopik kayak gini, tapi tetap keren gitu kan, karena suspensinya memang high class banget, pakai Ohlins. Sedangkan yang standar dia pakai Showa, biarpun secara diameter as sama aja, gedenya mirip-mirip kayak gitu juga. Dan remnya kalau standar pakai Nissin, kalau yang ini kan pakai Brembo kan. Kemudian disc brake juga dia pakai model yang floating kanan kiri teman-teman. Peleknya keren juga nih, peleknya dia palangnya kayak ada huruf W-nya gitu, tapi nyilang di bagian tengahnya tuh. Di tromol tengahnya nyilang ke bagian peleknya bibir ini di bawah, dia baru jadi satu. Jadi kayak model kayak apa ya, kayak anyaman gitu ya. Keren banget teman-teman. Terus bannya pakai ukuran 120/70 pakai betlek gitu. Yuk kita naik ke atas ya. Nah teman-teman lihat nih speedometernya, beneran jadul banget ya.
Bener-bener kayak tahun 90-an banget feel-nya. Speedometer yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah tachometernya. Semua masih analog. Tapi kalau kita kunci kontak on, baru deh. Banyak detail-detail yang masa kininya. Yang tengah ini digital, ini ada jam digital, ada gear position. Nah, bawahnya ini ada riding mode, teman-teman. Ada beberapa riding mode yang bisa kita pilih ya. Ada standar, ada sport, ada rain. Terus di bawahnya ini ada info odometer, ada trip, ada average fuel consumption gitu kan. Ada suhu juga, terus bawahnya ada fuel meternya. Terus di bagian kanan ini juga menandakan kalau motor ini teknologinya oke, teman-teman. Udah ada traction control juga, Honda Selectable Traction Control di sini ya. Ini buat indikatornya. Nah, kalau mau matiin, mau nyalain, tombolnya ada di stang sebelah kanan ini nih, ada di sini, teman-teman. Terus di sini juga ada tombol buat engine cut off, di bawah ada cruise controlnya. Dan yang unik adalah gasnya, teman-teman. Ini udah pakai throttle by wire. Jadi udah nggak pakai kawat yang manual lagi. Dia udah pakai throttle by wire biar bisa pakai riding mode juga. Dan di sini ada kabel juga, teman-teman. Di bagian depannya ada kabel. Ini adalah grip heater ya. Jadi karena ini varian tertinggi, dia udah ada grip heater juga. Jadi buat ngangetin si grip gasnya. Kemudian sebelah kiri ini ada lampu lampu jauh, ada lampu hazard, ada klakson, ada lampu sen, dan ini adalah tombol buat ngaktifin grip heaternya, teman-teman. Wah, nyala nih, panas nih kalau nyala. matiin lagi. Nanti anget nih kalau dipegang. Nah, terus ini tuas kopling dan tuas rem yang udah ada setelan juga nih buat ngatur jarak mainnya. Dan ternyata kalau tarik enteng, teman-teman, karena dia udah yang hidrolis ya. Jadi udah pakai kopling hidrolis tuh, enak banget. Oke teman-teman, anak kuncinya masih biasa banget ya kayak gini nih, laser cutting dan tanpa pengaman apapun, belum yang jelas juga, tapi dia udah pakai Honda Ignition Security System ya. Jadi ini aman nih, kalau misalnya pakai kunci T gitu nggak bakal bisa nyala. Jadi harus kuncinya, harus benar-benar kunci ini untuk nyalain si motor ini gitu. Kemudian stangnya, ini mengingatkan kita sama apa coba? Bentuknya kayak stang Honda Tiger ya, sederhana banget. Cuma klubnya bagus banget, teman-teman, asli. Klubnya bagus banget, detail resistnya juga bagus banget. Wah, mantep sih, emang premium banget ya. Kalau mundur ke belakang, tangkinya dong. Ini tangki yang bentuknya masih mirip kayak yang lama, tapi kalau kalian lihat detailnya nih, detail catnya tuh, metaliknya keren banget. Terus ini ada tulisan nih, dari 1992, 30 tahun, Project Big One. Big One tuh project si motor ini ya, nama pertama kali motor ini dibikin, namanya Project Big One. Terus di sini ada logo Honda yang klasik ya. Terus dia eksklusif banget, memang ciri khasnya moge-moge Honda semua pakai logo yang model begini. Terus joknya, teman-teman, karena ini versi yang SP, dia beda sama yang versi standar. Kalau yang standar bener-beneran cuma hitam polos, terus motifnya kayak tip-tip botol-botol ya. Kalau ini enggak, ini beneran yang depan rata, terus ini ada emboss CB, sedangkan yang belakang ini kayak sweat gitu bentuknya, teksturnya ya, bukan yang tekstur kulit halus. Terus di sini juga ada garis-garis warna merahnya. Terus kalau kalian lihat sini, teman, di sini nih ada catatan polos ya di bagian samping sini. Di sini ada emblem CB 1300 Super 4, dan karena ini varian anniversary, rangkanya dikasih warna merah, teman-teman. Frame-nya merah. Terus di bagian sini nih, belakang juga bumbunya keren banget ya. Di area sini nih catnya nih. Jadi stikernya nggak yang asal tempel, tapi juga ditimpa pakai clear juga. Dan yang unik adalah bodi belakangnya. Dia kayak model ductile gitu ya. Makin naik gitu, terus lampunya juga sudah full LED. Jadi biarpun tampangnya tuh klasik retro, tapi udah full LED, teman-teman. Oh ya, coba kita lihat nyalainnya juga ya, nyala si lampu sennya. Wih, terang banget ya, mantap. Kemudian kalau kita turun ke belakang, 4 bore biasa banget, sederhana. Terus roda belakangnya, teman-teman, gede banget. Dia pakai roda belakang ukurannya 180/55 ya, jadi profilnya emang tipis banget dan lebar. Terus peleknya nih, ya saya bilang tadi ya, nyelang-nyelang juga yang belakang, keren banget kan tuh. Tengahnya nih nggak simetris, kalau depan masih, bawahnya masih simetris. Kalau ini nggak nih, bener-bener atas sama bawah bener-bener semuanya nyilang, kanan kiri. Terus yang jadi ciri khasnya juga adalah ini nih, swing armnya. Dia pakai aluminium dan memang sengaja nggak dicat ya, sengaja dikasih lihat si tekstur aluminiumnya dan dikawal sama suspensi ini dong. Off-listnya keren banget, teman-teman. Ya, all-listnya ini setelahnya lengkap ya, ada preload, ada kompresor, ada ribbon juga. Dan ini preload sama kompresornya 20 klik. Gokil ya. Dan salah satu fitur yang masih dipertahankan, nih, lucu banget ya. Jadi ada gantungan helm di sini, teman-teman. Pakai kunci juga. Udah, kalau motor-motor baru udah jarang banget yang ada kayak gini ya. Ini motor baru tapi masih tesnya tes motor lama, jadinya masih dikasih kayak ginian juga. Lucu ya, keren banget. Oh ya, sebelum ke mesin, teman-teman, kalau yang versi standar shock ke belakangnya pakai Showa, jadi bukan pakai all kayak gini. Dan warnanya hitam, tapi pernya dikasih warna merah gitu. Oke, kita sama-sama lihat mesinnya yuk. Nah, teman-teman, mesinnya juga kalau menurut saya ini mesin yang nggak baru-baru banget ya, biarpun nggak baru tapi tetap
ya khasnya si Super 4 ini, suaranya keren gitu kan, suara 4 silinder yang halus banget melengking gitu tetap dipertahankan. Dan kalau secara spesifikasi sebenarnya oke juga teman-teman. Ini 4 silinder DOHC, udah injeksi bahan bakar juga PGM-FI ya. Terus dia juga ada radiator di bagian depan sini ukurannya lumayan besar. Dan kalau dibandingin sama versi yang standar, salah satu bedanya adalah nih baknya ya. Bak kanan kirinya dikasih warna gold juga. Jadi seirama sama warna pelek dan warna suspensinya, kelihatan lebih catchy gitu kan, kontras sama warna merah dan warna putih di bagian bodinya. Terus berapa powernya? Mesin yang ruang bakarnya 1284 cc ini powernya 83 HP dan torsi maksimal sampai 112 Nm. Yang unik adalah konsumsi bahan bakarnya teman-teman. Jadi kalian konsumsi bahan bakarnya kalau di Jepang sana itu menurut tesnya si Honda, kalau kalian konstan 60 km per jam bisa 28 km per liter. Tapi kalau pakai metode WMTC 17 km per liter aja, ya wajar lah ya, 1300. Ini lebih gede daripada mesinnya mobil LCGC loh ini, 1300 cc. Ada di bodi sebuah motor sport naked kayak gini. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Kita sama dengerin suaranya ya. Yuk, ya kita nyalain ya. Netral. Wow, wah sangar suaranya ya. Ini lagi ini ya apa namanya warming up nih, karena kan dia dari dingin ke panas, jadi idle-nya agak naik dulu, idle-nya naik. Nah kalau digeber teman-teman suara enak banget suaranya. Nah ini udah mulai enak nih idle-nya, udah mulai turun langsamnya ya. Wow, ini kelapa standar loh, kelapa standar seenak itu suaranya, gokil ya. Wow, mantap banget, mantap. Wah, gimana? Keren ya? Ini gimana kalau udah diganti knalpot racing coba? Waduh, pasti melengking banget suaranya. Karena memang 4 silinder segaris, suaranya halus banget teman-teman. Gokil. Oke teman-teman, kira-kira itu tips kita ngomongin dua motor yang hampir dipastikan cuma ini doang nih yang masuk ke Indonesia dengan kondisi full paper ya, lengkap gitu kan, ada surat-suratnya dan jarang banget. Apalagi yang ini yang anniversary 30 tahun udah pasti kayaknya cuma ini doang satu-satunya di Indonesia gitu kan. Cuma sayangnya harganya berapa, dijual atau enggak, kalian nanti langsung kontak ke Safari Motor ya. Saya akan kasih alamat dan nomor kontaknya di deskripsi gitu kan. Oke teman-teman, kira-kira itu keren banget sih, saya ngeliatinnya sampai wow, gila ya. Desain lamanya, detail-detail jadulnya dikawinkan sama teknologi-teknologi barunya, ada traction control, ada riding mode, ada total by-wire, suspensinya keren, remnya udah pakai Brembo juga, gokil sini motor, gila banget ya. Oke deh, sampai jumpa di berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa kan juga follow juga IG saya ya, di Mas Popo. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.